Hey guys, come back with me Jeremy di channel Sinex Metro Data Technical. Hari ini aku mau kasih tutorial how to create DHCP. Jadi kalau teman-teman menggunakan Efficient IP, salah satu fiturnya adalah dia bisa menjadi DHCP server untuk level dari small medium business bahkan sampai enterprise, ya mungkin sampai ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi itu juga tergantung dengan ukurannya. Oke, langsung aja. Jadi Efficient IP ini kembali aku review bahwa dia adalah DDI. Artinya DDI itu apa? DHCP, DNS, and IPAM. Jadi fungsi inti dari tiga box ini adalah DHCP server sebagai DNS security dengan IP Advanced Manager atau IPAM. Oke, langsung aja. Aku udah punya platformnya di sini. Kalau memang yang belum tahu untuk cara installnya bisa lihat di video aku yang sebelumnya, bisa dicari ya di channel ini juga. Jadi kalau ada teman-teman yang mau coba belajar install bisa di situ. Oke. Oke, aku punya langsung di sini platformnya ya. Di sini aku login dengan IPM admin dan passwordnya adalah admin. Kita login, oke. Make sure teman-teman juga udah punya license dulu ya. Jadi sebelum punya license, box ini atau dari fungsi dari solid server ini tidak bisa digunakan ya. Sebelumnya mohon maaf, aku lagi agak kurang sehat, tapi nggak apa-apa, aku coba ini untuk tutorial buat kalian ya. Kita langsung aja ke bagian sebelah kiri ini, di menu pin sebelah kiri ada dashboard dan lain-lain. Kita langsung ke DHCP atau DHCP ya. Simple sih. Jadi kalau teman-teman itu sebenarnya tinggal buat servernya, grupnya, scope-nya, ranges-nya. Nanti bisa kelihatan seberapa teman-teman sudah pakai listnya. Jadi pertama-tama kita akan buat servernya dulu. Teman-teman bisa buat server, gunakan server ya. Tanda panah di sini add ya, artinya ya add server efficient IP DHCP. DHCP server name-nya kasih aja misalnya contoh dengan domain. Ya. Manajemen IP-nya ya si IP efficient IP yang ada di saya, which is 192.168.5.5 or 192.168.5.5. Oke, kita oke aja, yang lain kita belum perlu. Oke, nah ini sudah akan terbuat dan make sure dia sudah dengan proses synchronize. Oke, lalu kita klik di sini, selanjutnya dia akan masuk ke scope. Nah, scopes-nya sendiri bisa teman-teman buat ya, atau bisa teman-teman mau gali sendiri atau mau sudah ada ngambil dari range yang sudah ada juga bisa, tinggal dimasukkan lagi ya, atau mau dengan migrate itu nanti kita dalam video saya yang lain. Contohnya sekarang kita akan buat dulu add satu segmen baru ya, misalnya segmen 172.19.130. Oke, ini name-nya dulu, mohon maaf, VLAN katakanlah or whatever ya, network ya, misalnya 130.0/24, network address-nya pasti 172.19.130.1 ya. Nah, net mesh-nya ini teman-teman mau tentukan berapa ya, bisa juga langsung dari sini. Sebenarnya kalau misalnya nggak 24 pun nggak apa-apa, bisa langsung bisa diganti di sini prefix-nya ya. Sebentar. Oke, saya coba ulang, ada sedikit. Katakanlah VLAN 130, network address-nya 172.19.130.1 ya. Oke, sorry, harus .0 ternyata. Nah, teman-teman tinggal ganti mau prefixnya mau berapa, apakah mau /23 atau mau /24. Netpassnya akan berubah sendiri di sini. Oke, lalu DHCP scope name-nya nanti bisa diganti
ya. Kalau teman-teman VLAN scope-nya sudah ada, VLAN besarnya, dan tinggal di add. Prosesnya akan delay create statusnya di sini. Oke, teman-teman bisa refresh beberapa saat lagi. Oke, dan dia sudah menjadi oke. Untuk yang VLAN ini untuk sementara saya hapus dulu ya. Oke, jadi saya sudah membuat satu VLAN baru itu 130 ya. Itu dia ada di server, di dalam server Sinex.net. Jadi all rangesnya itu nanti teman-teman bisa buat lagi. Jadi ini baru kayak mangkoknya dulu dari servernya, teman-teman buat mangkoknya, dan baru isinya di atas VLAN 130 ini kita mau taruh IP berapa. Nah, apakah IP-nya sampai sebesar ini? Jika ya langsung next saja. Ini ACL, oke, kita lewatin dulu sementara. Oke, status masih delay create ya, kita tunggu. Oke, dan sini sudah oke. Jadi nanti tinggal teman-teman lihat bagaimana kalau ada teman-teman sudah masuk ke switch, colok, dan apakah langsung DHCP servernya dapat yang akan di broadcast pasti dari IP sekian sampai sekian ini. Jadi which is 192.19.130.1 sampai dengan 254. Nah, teman-teman bisa ganti sendiri sih sebenarnya. Kalau udah mau seperti ini, bisa tinggal lakukan di klik kanan, misalnya di edit ya. Tapi jangan. Oke, ini karena udah jadi dia nggak bisa rangesnya, jadi make sure teman-teman juga tahu dulu, nggak apa-apa nanti bisa kita edit lagi ya. Misalnya mau mulainya dari 2 dan langsung di sini juga kita push ke IPAM ya. IPAM langsung kalau mau. Push this to IPAM misalnya ini. Sorry. Kita set dulu, oke. Kita push to IPAM. Oke, kita next, kita oke. Nah, nanti di IPAM akan ada grup baru sih gitu. Jadi di networknya nanti akan terlihat sih seperti apa. Nah, itu nanti akan ada di video saya selanjutnya. Untuk sementara itu dulu. Jadi bagaimana cara membuat DHCP server di Efficient IP, cukup mudah ya. Jadi kalau teman-teman, saya kasih contoh terakhir berikutnya, misalnya teman-teman mau bikin VLAN 131 ya dengan network address 131.1 ya, sorry, .0. Ini VLAN baru lagi ya, kita oke ya. Nah, dia akan terbuat. Jadi terus teman-teman akan bisa buat sampai mungkin VLAN-nya tersebanyak yang kalian inginkan. Nah, jika memang sebenarnya sudah cukup banyak, teman-teman bisa buat grup sih. Jadi grupnya ini adalah grup dari DHCP-nya sendiri. Misalnya DHCP group name-nya adalah VLAN all network 130 misalnya. Nah, di dalam all network 130 ini nanti teman-teman bisa masukkan dia ke dalam 2 ini ya. Bisa di add as group resources ya, jadi bisa dimasukkan ke dalam grup ya. Oke. Available grupnya belum ada di sini, belum kebaca. Nah, dia servernya masih di sinex.net dari DHCP servernya. Lalu ini scope-nya ya, teman-teman bisa buat sebanyak mungkin, atau teman-teman punya VLAN yang baru lagi silahkan bisa juga buat ya. Nah, tapi untuk yang 131 kembali kita buat rangesnya ya, karena dia berbeda dengan 130 tadi, misalnya seperti ini, tapi saya kecilkan bisa dari 2 sampai 250 saja ya, cukup ya. Nah, dia akan rangesnya akan mengecil
ya. Jadi kalau masing-masing ini teman-teman juga bisa buat lagi di dalamnya rangesnya, misalnya dengan berbeda segmen pun bisa. Misalnya di dalam 130 teman-teman juga mau buat lagi misalnya 130-nya yang misalnya dari size-nya nggak 254 bisa juga, tapi biasa jarang sih, itu hanya kasus-kasus tertentu. Oke, itu aja tips dan trik dari saya untuk saat ini untuk Efficient IP, dimana kita akan membuat di HCP server dari Efficient IP. Oke, itu tips dan triknya atau how to configure-nya mudah sekali. Teman-teman tinggal ikutin video ini dan bisa langsung, saya yakin. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Oh iya, jangan lupa teman-teman kalau masih mau subscribe dan like video ini atau mau share silahkan ya. Kita masih tunggu ya untuk teman-teman join ke dalam video ini biar lebih semarak. Yang mau komen, kritik silahkan komen di bawah, yang mau bertanya juga open di bawah. Jadi silahkan teman-teman, kita berinteraksi secara positif dan hati-hati jangan menggunakan kata-kata kasar, ingat ada undang-undang ITE. Oke, itu aja untuk dari saya sekarang untuk tips dan trik dari di HCP server ya, dari dalam Efficient IP Solid Server atau DDI Solution dari Efficient IP.